Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, suatu kenikmatan yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita karena kita saat ini masih ada dalam bulan yang berkah ini. Bulan yang dimana Allah memuliakan orang-orang yang beribadah di dalamnya dan melipat gandakan begitu banyak pahala yang ada di dalam. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatum minallahi wallahu alimun hakim." Pada surat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa zakat di sana dikatakan innamas shadaqatu, artinya adalah innamaz zakawat. Bahwasannya yang dimaksud sedekah di sana adalah sedekah wajib dan dalam hal ini adalah zakat. Lalu kemudian zakat ini agar kemudian menjadi barokah, agar kemudian menjadi rahmat bagi semuanya. Maka kemudian Allah yang maha tahu, Allah zat yang paling tahu tentang hambanya, maka kemudian memberitahu kita bahwasannya agar zakat itu tidak mengendap, maka kemudian diberikan pos-pos yang tepat untuknya. Makanya kemudian yang pertama dikatakan lil fuqara, bahwasannya zakat itu adalah untuk para fakir, untuk orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, untuk orang-orang yang kemudian hanya bisa bertahan hidup sehari. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dikatakan adalah wal masakin, untuk orang-orang miskin yang kemudian keadaannya hampir sama dengan orang-orang yang fuqara, tetapi orang miskin itu masih bisa bertahan meski cukup kekurangan. Yang ketiga, zakat adalah untuk orang-orang yang amil, orang-orang yang kemudian bekerja untuk itu, bekerja untuk membagikan zakat, bekerja untuk mengumpulkan zakat. Lalu kemudian wal mu'allafati qulubihim, yakni untuk orang-orang yang lemah imannya, yang dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat. Misalnya pada masa Umar bin Al-Khattab, kemudian ketika menemukan orang-orang yang masuk Islam, maka kemudian ketika melihat bahwasannya tidak ada qarinah mu'allafati qulubihim, tidak ada qarinah dhaful qulubihim, tidak ada qarinah bahwa di hati mereka ada kelemahan, maka kemudian Umar bin Al-Khattab tidak kemudian memberikan mereka zakat. Maka mu'allafati qulubihim adalah orang-orang yang baru masuk Islam, yang kemudian mereka itu terlihat lemah imannya. Lalu kemudian wafir riqab wal gharimin wa fi sabilillah, ya. Untuk memerdekakan budak, ya. Orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah, ya. Untuk memerdekakan budak, bahwasanya dalam hal ini Allah itu paling tahu hambanya, bahwa akan perbudakan itu akan selalu ada. Lalu kemudian ayat ini berlaku sepanjang zaman. Lalu kemudian yang pasti adalah orang-orang yang berhutang. Siapapun yang berhutang, maka akan diberikan zakat kepada mereka. Lalu kemudian fi sabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah. Dalam hal ini orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Lalu kemudian wabnis sabil, orang-orang yang berada dalam perjalanan. Faridatum minallahi, bahwasannya itu suatu ketetapan yang diwajibkan bagi Allah. Wallahu alimun hakim.
Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pemirsa yang dirahmati Allah, di antara hikmah yang kemudian kita bisa ambil dari hal ini adalah ketika zakat itu benar-benar disampaikan kepada 8 asnaf ini, maka niscaya akan mendapatkan kecukupan yang luar biasa. Dan itu terbukti ketika pada zaman Khalifatullah, para khulafaur rasyidin yang kemudian menerapkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dalam hal ini, itu kemudian mereka bisa membuktikannya. Hadirin sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kitab Hikmatut Tasyrik karya Al-Jirjawi dikatakan bahwa hikmah zakat itu ada dua hal. Di satu hal adalah untuk pemberi zakat, di sisi lain halnya adalah untuk penerima zakat. Ketika di satu hal bagi pemberi zakat, maka ketika mereka mengeluarkan zakatnya, maka itu adalah pengurai kesombongan dalam hati mereka. Karena orang yang tidak berzakat itu adalah orang yang sombong. Untuk itulah kenapa Umar bin Khattab memerangi mereka. Karena mereka adalah orang yang sombong. Bahkan bisa jadi itu menantang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain pula, ketika orang memberikan zakat kepada orang lain, maka hatinya akan menjadi lembut. Ia akan menjadi orang yang penuh kasih sayang. Dan yang pasti, sebagaimana dikatakan oleh Al-Jirjawi, bahwasanya orang yang berzakat itu pasti akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Karena mengeluarkan kekotoran dalam hartanya. Mengeluarkan berbagai macam kesalahan yang ada dalam hartanya. Sehingga kemudian hartanya menjadi bersih. Dan kemudian hartanya pun menjadi barokah. Sementara itu di sisi lain, bagi penerima zakat, bahwasannya bagi mereka zakat adalah sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Dan di mana yang mendapatkan hal ini hanyalah orang-orang Muslim. Hanyalah orang-orang Islam lah yang kemudian mereka mengerti artinya zakat bagi diri mereka. Dan itulah yang kemudian dilihat oleh orang-orang yang ada di luar Islam. Betapa Islam itu adalah agama yang saling berbagi. Dan disitulah kebahagiaan. Bahagia bagi orang yang memberi adalah mereka akan lapang hatinya. Dan bahagia bagi orang-orang yang menerima adalah mereka bisa bertahan hidup dan bahkan bisa beribadah karenanya. Miskin dan kaya bukan lagi hal yang kemudian menyusahkan mereka. Tetapi kecukupan dan diberikan oleh orang-orang yang tepat, diberikan kepada orang-orang yang tepat, itu akan membuat kesejahteraan bagi semua. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.